Pemirsa, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garuda yang menggugat aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Putusan MA itu menyatakan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Partai Garuda untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Hal itu termaktub dalam putusan nomor 23 tahun 2024 yang diputus oleh Ketua Majelis Yulias serta dua anggotanya, Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi pada Rabu 29 Mei 2024. Dalam amar putusan itu, MA mengubah ketentuan dari sebelumnya, calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon, menjadi berusia 30 tahun terhitung setelah pelantikan calon. Sementara untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota berusia 25 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. MA kemudian juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut pasal 4 ayat 1 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Sontak keputusan MA menuai beragam respons. Menyambut baik itu bagus dong ya, karena kita nggak bisa pungkiri, makin kesini ini peran anak muda ini makin signifikan, ya kan? Kita mungkin sudah nggak bisa lagi mengukur kemampuan, kapabilitas dari anak-anak muda hanya dengan sekedar umur, ya. Jadi kami tentu bergembira dengan semakin terbukanya ruang bagi anak-anak muda untuk menunjukkan kemampuan. Tiba-tiba ketika Mahkamah Agung mengeluarkan satu putusan di mana misalnya meminta kepada KPU untuk mencabut pasal yang dinilai membatasi orang yang belum cukup umur maju dalam pilgub, itu kemudian membuat begitu banyak orang tercengang. Itu artinya ada pihak tertentu yang selama ini secara sengaja menggugat pasal ini supaya orang yang belum cukup umur 30 tahun yang haram hukumnya maju dalam pilgub, tapi dengan putusan MA ini mereka boleh untuk bertanding seperti yang lainnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentu saja ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa putusan Mahkamah Agung ini pasti akan dikaitkan dengan Kaisang Pangarap ya, Ketua Umum PSI yang juga notabene-nya adalah anaknya Presiden. Karena harus diakui beberapa waktu yang lalu sudah mulai muncul flyer-flyer bahwa Kaisang itu merupakan salah satu sosok yang kemudian di-endorse ya dan didukung untuk maju dalam Pilgub Jakarta berpasangan dengan kader Gerindra Budi Juwandono kalau tidak salah. Itu kan ada semacam prakondisi sebenarnya bahwa sudah mulai ada sounding kepada publik, ada penggiringan opini di level publik. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga menanggapi putusan MA. Presiden Jokowi meminta awak media untuk menanyakannya kepada MA atau pihak yang menggugat. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tanggapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Sementara, Gibran mengatakan putusan MA membuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah Pilkada. Ini udah pendapat tentang MA putusannya kan ya MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidaknya ya. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman. Tanggapannya keputusan MA untuk anak muda yang kita lain. jemput ke bandara dulu ya, Pak Ma'ruf Amin ya. Kesempatan untuk anak muda yang lain, Mas. Ada terbuka luas semua ya.
Prasangka yang muncul di publik soal putusan MA sebagai langkah untuk memuluskan karir politik Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ke pemilihan Kepala Daerah Jakarta ditepis Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andi Budiman. Bantahan itu diunggah di akun resmi DPP PSI di X pada Jumat 31 Mei 2024 pukul 20:58 waktu Indonesia Barat. Putusan Mahkamah Agung tidak ada kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaisang. Yang mengajukan gugatan ke MA adalah Partai Garuda. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan PSI terkait dengan masalah ini. MA pasti punya pertimbangan tersendiri terkait dengan keputusan mereka, dan kita harus menghormati keputusan para hakim di MA. Silakan tanya kepada MA apa alasan dibalik keputusan itu. Semoga ini menjadi jelas. Dan jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanyakan kepada kawan-kawan Partai Garuda dan MA terkait masalah ini. Kami berharap semua pihak bisa bersikap proporsional dalam menanggapi masalah ini. Beberapa pekan terakhir, spanduk-spanduk dan baliho bergambar Kaisang bermunculan di sejumlah daerah, mulai dari Surabaya hingga Bekasi. Apakah munculnya atribut itu ada kaitannya dengan Kaisang yang akan didorong maju di pilkada sejumlah daerah? Atau hanya sekedar cek ombak belaka? Tim TV One mengabarkan.